Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera ya buat kita semua. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Ricky Regan yang akan membawakan cerita pada alur film kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, Mimin mau ingetin nih buat teman-teman yang baru bergabung dan yang belum subscribe, ayo dong klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya agar Mimin tambah semangat lagi membuat video dan konten yang menarik buat teman-teman semuanya. So, let's see. Di awal cerita akan memperlihatkan sejenis keluarga yang sedang asik menyiapkan makan-makan untuk pesta kecil-kecilan. Akan aku kenalkan dulu nama-nama dari sejenis keluarga ini. Ini adalah Jason, ia seorang pelajar SMA. Dan ini adalah adiknya bernama Justin, ia juga seorang pelajar. Dan ini ayahnya bernama Johnson, dan ini ibunya bernama Nicole. Ketika sedang asik-asiknya, tiba-tiba ayah mereka merasakan sakit di jantungnya. Namun Jason malah mengajaknya untuk bermain bola, dan terjadilah kematian mendadak yang dialami oleh ayah mereka. Bisa dipastikan bahwa ayah mereka terserang penyakit jantung. 1 tahun berlalu, mereka berencana untuk pindah ke perumahan di Purity Falls. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka, dikarenakan masalah keuangan keluarga yang harus mereka penuhi, sehingga ibunya harus bekerja lagi. Kemudian Jason pergi ke belakang rumah tetangganya dan tanpa sengaja melemparkan bola ke orang yang ada di balik semak-semak. Ia bernama Chad, seorang pelajar juga di Purity Falls. Chad berkata bahwa ia berusaha untuk pergi dari sini untuk melanjutkan kuliahnya. Dan tiba-tiba ada tante-tante memanggilnya. Jason awalnya menganggap Chad adalah tetangganya. Namun Chad mengatakan bahwa ia bukan tetangganya, melainkan ia sedang bekerja. Ketika mereka sedang beres-beres barang pindahan, datanglah tetangga mereka yang memberikan makanan. Ia bernama Courtney. Courtney adalah seorang yang sukses meskipun tanpa suami. Ia mengaku bahwa suaminya telah meninggal dan belum sempat punya anak. Dan ia juga mengatakan sedang bekerja sebagai penjual kosmetik organik bagi wanita-wanita komplek di perumahannya. Dan juga sedang mengelola pertamanan. Kemudian Courtney menawarkan pekerjaan kepada Jason sebagai tukang kebun dengan diiming-imingi bayaran yang lumayan serta ada tunjangannya. Ibunya Jason pun menyarankan untuk menerimanya agar bisa menabung untuk membeli mobil. Di malam harinya diperlihatkan Chad sedang menelpon pacarnya. Ia mengatakan bahwa akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Chad pun menghampirinya sampai ke kolam. Dan tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh seseorang misterius. Dan Chad pun ditenggelamkan sampai tewas. Keesokan harinya mereka bertiga memulai untuk ke sekolah baru mereka. Di hari pertama Jason mendapat teman yang sama-sama suka olahraga gulat. Ia adalah Daniel. Awalnya Jason ragu untuk ajakan mengikuti olahraga gulat di sekolahnya. Namun ketika Jason tahu kalau gadis bernama Clara sering datang ke olahraga gulat, akhirnya Jason memutuskan untuk pergi ke sana. Tanpa disangka Jason mengalahkan orang yang tak terkalahkan di sekolah itu dengan mudah. Ya, semua itu berkat ada Clara di sampingnya, jadi Jason lebih semangat lagi. Dari sinilah Clara menghampiri Jason untuk berkenalan. Jason pun mengajak berpesta. Awalnya Clara menolak, namun ketika Jason berkata bahwa ia akan mentraktirnya, Clara pun mengiyakan ajakan tersebut. Tetapi betapa mirisnya isi dompet Jason, selembar pun gak ada anjir. So iya mentraktir cewek bangkeh. Dari sinilah Jason memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari Tante Courtney. Bicarakan pekerjaan itu dan bercerita gak jelas sambil minum anggur orang tua. Namun terlihat bahwa Tante Courtney menggoda Jason dengan sengaja menumpahkan anggurnya ke bajunya dan meminta bantuan untuk membukakan bajunya. Jason pun sepertinya juga panas dingin di sini, sehingga mereka pun melakukan cocok tanam di kebun. Mungkin. Setelah itu Jason diberi uang muka oleh Tante Courtney dan mengatakan bahwa ada wanita sedang menunggunya Sabtu besok. Awalnya Jason menolak pemberian itu. Namun okelah, nggak apa-apa, lumayan buat beli es krim. Ketika hendak pergi, Jason pun mandi dan mereka pun melakukan lagi bangkeh.
Jason pun langsung mendatangi rumah yang diberitahu oleh Tante Courtney. Pembicaraan awal mereka memang kontrak untuk menjadi tukang kebun, sehingga Jason datang dengan membawa peralatan kebun. Tapi Jason mulai resah dan kabur ketika tante bernama Karen itu menggoda Jason. Jason pun langsung mendatangi rumah Tante Courtney. Dan dari sinilah semuanya telah terbongkar, bahwa sebenarnya Jason dipekerjakan sebagai pemuas tante-tante yang tidak didapatkan dari suaminya. Kemudian Jason disuruh Tante Courtney untuk melihat buku, yang mana buku itu berisi foto-foto cowok yang telah dipekerjakan oleh Tante Courtney, termasuk ada chat juga di situ. Di sekolahnya, Jason menemui Daniel. Muka Daniel terlihat seperti sudah dipukul oleh seseorang, namun ia tidak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason pun mengatakan kepada Daniel bahwa ia telah menemui Tante Courtney, dan ternyata Daniel juga bekerja di sana. Daniel mengatakan bahwa ia menikmati pekerjaan itu karena bisa tidur dengan para wanita-wanita dengan bayaran yang lumayan. Scene berganti ke ibunya Jason di sekolahnya sedang menginterogasi seseorang bernama Amber. Amber Ia adalah pacar dari Chad. Amber mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah tenggelam, melainkan seperti ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Dari sini juga Amber menceritakan bahwa Chad sedang bekerja dengan tidur dengan wanita-wanita yang lebih tua agar mendapatkan bayaran dan pekerjaan itu, sehingga mereka akan berencana untuk namun ternyata Chad telah mati duluan. Di sisi lain, Jason diberi mobil oleh Tante Courtney, yakni bekas mobil suaminya, dikarenakan sudah lama tidak dipakai. Dari sinilah Jason memutuskan untuk menjadi pekerja Tante Courtney, dengan alasan masalah keuangan yang sedang mereka hadapi semenjak ayahnya meninggal. Tanpa basa-basi, Tante Courtney pun langsung memberikan alamat pelanggan selanjutnya, yang bernama Tante Harris. Malamnya Jason mendatangi rumah tersebut. Ya, karena sudah tahu pekerjaannya, Jason pun menikmati hal tersebut. Dan tak lama setelah itu, mereka pun wig. Hari demi hari, Jason selalu melakukan pekerjaan itu, sehingga ia selalu pulang malam. Jason sekarang selalu mempunyai uang. Mulai dari bisa membelikan kalung ibunya, sampai sudah bisa untuk mentraktir Clara. Namun sayangnya, Clara sudah tidak lagi mau dekat dengan Jason, dikarenakan Clara sudah mengetahui bahwa Jason bekerja sama seperti Daniel. Jason pun tak terlalu memikirkan hal itu. Malamnya, Jason pun beraksi pergi ke rumah pelanggannya, yaitu Tante Karen, di mana tante ini adalah orang yang Jason tinggal kabur di awal tadi. Sayangnya ketika sedang melakukan cocok tanam, suami dari Tante Karen datang. Tapi untungnya Jason segera bergegas dan bersembunyi di dalam lemari. Ketika Tante Karen berjumpa dengan suaminya, Jason pun langsung kabur. Tapi tanpa sengaja ikat pinggangnya terjatuh. Dari kejadian inilah Jason marah kepada Tante Courtney karena tidak mendapatkan bayaran dengan pekerjaan tadi malam. Tante Courtney menyelah bahwa Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Karena kesal, Jason pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan dengan Tante Courtney. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, ketika Jason sedang mandi, tiba-tiba lampunya mati dan ia tidak bisa keluar dari ruangan kamar mandi karena telah dikunci. Dan tiba-tiba muncul seorang bernama Benjamin di belakangnya. Benjamin mengancam keselamatan Jason dan Justin jika tidak melanjutkan pekerjaan dengan Tante Courtney. Karena terpaksa, akhirnya Jason kembali bekerja. Kemudian, di rumah Tante Courtney diadakan sebuah pesta, di mana ibu Jason juga diundang, serta ada wali kota di sana. Kalau dapat kita lihat dari sini, ternyata semua yang mengikuti acara tersebut adalah pelanggan-pelanggan dari Tante Courtney. Kemudian tanpa sengaja, ibu Jason melihat perdebatan antara Tante Courtney dengan Tante Karen. Tante Karen menuntut Courtney untuk mengembalikan uang 100 juta dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan, sehingga suaminya menggugat cerai Tante Karen, sehingga Tante Karen tidak akan punya apa-apa lagi ketika sudah digugat cerai.
Dan juga ibu Jason tanpa sengaja masuk ke kamar yang salah ketika ingin pergi ke kamar mandi. Ia melihat Daniel sedang berduaan dengan tante-tante di kamar. Malamnya Benjamin mendatangi rumah tante Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Namun Benjamin merayu untuk melakukan cocok tanam, tapi ternyata itu adalah modus untuk membunuh tante Karen, sedangkan amplop itu hanyalah berisi sobekan kertas. Tante Karen sebelum mati sempat melawan dengan menembakkan pistol tepat di tubuh Benjamin. Namun Benjamin sempat kabur dan pergi ke rumah tante Courtney untuk melukai dan membunuh pekerja-pekerjanya. Di sisi lain, lagi-lagi Jason dimarahi oleh ibunya karena ibunya sudah mulai curiga dengan Jason yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukanlah orang yang baik-baik setelah ia melihat kejadian di pesta tadi. Karena sudah mulai tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan tante Courtney ke penjara. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya siapa saja yang akan keluar dari pekerjaan dengan tante Courtney akan berakhir tragis, yakni akan diancam bahkan sampai dibunuh oleh Benjamin. Sedangkan kematian Chad adalah dibunuh oleh Benjamin, dikarenakan Chad akan berhenti dari pekerjaan itu demi pacarnya. Jadi rencana Jason adalah melaporkan ke polisi dengan bukti-bukti foto dari binder yang ada di laci tante Courtney. Dengan binder itu akan diketahui bahwa pembunuhan atas Chad dalangnya adalah tante Courtney. Awalnya Daniel yang akan mengambil binder itu dikarenakan Daniel ada job melayani pelanggannya di kamar tante Courtney. Namun Jason akan mengambil alih job tersebut. Di sisi lain, ibunya Jason juga sedang meneliti kematian dari Chad. Ia juga penasaran ada apa dengan tante Courtney. Kemudian datanglah di mana Jason akan beraksi di malam itu. Ternyata di sini pelanggan spesialnya adalah wali kota. Homo bangkeh. Setelah melihat wali kota dan tante Courtney sedang mengobrol, Jason langsung pergi untuk mencari binder itu. Tapi sayangnya ternyata binder itu tidak ada di laci. Namun setelah mencari-cari, akhirnya binder itu diketemukan di bawah kasur. Tetapi wali kota itu keburu mengetahuinya dan merebutnya. Jason yang berusaha keras untuk merebutnya kembali dan akhirnya pun berhasil. Namun ketika hendak keluar, ternyata Courtney sudah menunggunya di depan dengan menodongkan pistol. Karena kesal, akhirnya wali kota itu pun langsung pergi. Di sisi lain ternyata Justin dan ibunya sedang mengamati pergerakan rumah Courtney. Mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang aneh di sana dan berpikir ada Jason di sana. Setelah itu Jason diborgol di garasi, sedangkan ibu Jason pergi ke rumah Courtney dengan mengendap-endap. Dan akhirnya Jason ditemukan dengan keadaan sudah diborgol dan ingin membawa Jason pergi, tetapi karena kecerobohan ibu Jason, akhirnya ia ketahuan dan terjadilah perkelahian tante-tante yang mana kemudian Courtney ditusuk obeng oleh ibunya Jason. Jason dan ibunya pun dan di akhir video diperlihatkan bahwa Jason dan keluarganya kembali ke rumah lamanya dan mereka mengadakan pesta bersama dan film pun tamat.